Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Nurdiana dan juga 3 teman saya yaitu Hadijah, Zahra Zahira, Emriki, dan juga Raihandi. Di sini kami akan menjelaskan tentang rumusan permasalahan, grafik IRD, table relationship, dan juga SQL. Nah, di sini ada rumusan permasalahan. Perumusan masalah dalam tugas ini itu difokuskan pada bagaimana merancang sebuah sistem basis data akademik universitas yang terstruktur melalui pembuatan Entity Relationship Diagram atau IRD, model relasi, dan implementasi basis data menggunakan SQL. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah belum adanya rancangan basis data yang jelas untuk menghubungkan data universitas, fakultas, mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Selain itu, diperlukan model relasi yang tepat agar hubungan antar entitas itu dapat digambarkan dengan baik serta dapat diimplementasikan ke tabel-tabel SQL yang memiliki kunci primary key dan foreign key untuk menjaga integritas data. Dengan demikian, pembuatan IRD, relasi model, dan SQL itu diharapkan dapat menjadi solusi dalam pengelolaan data akademik yang lebih efisien, akurat, dan mudah diakses. Yang pertama ada universitas. Pada IRD ini, universitas itu berfungsi sebagai entitas utama yang menampung data umum tentang perguruan tinggi. Entitas ini menjadi dasar karena semua terstruktur akademik berawal dari universitas, dan universitas juga memiliki beberapa atribut, yaitu kode universitas yang digunakan sebagai identitas unik setiap universitas. Terus juga ada nama universitas untuk menyimpan nama perguruan tinggi, dan ada alamat untuk menunjukkan lokasi universitas serta telepon sebagai informasi kontak yang bisa dihubungi. Universitas juga memiliki hubungan kata memiliki dengan entitas fakultas. Hubungan ini menjelaskan bahwa dalam satu universitas itu bisa terdapat banyak fakultas, dan sedangkan satu fakultas itu hanya berada di satu universitas saja. Hubungan ini juga bersifat one to many. Dan dengan adanya entitas universitas pada IRD ini, data fakultas dan data akademik di bawahnya itu bisa diatur dengan lebih terstruktur. Dan hal ini juga memudahkan pengelolaan data dan mencegah terjadinya data yang tidak konsisten dalam sistem. Di level ini terdapat entitas fakultas. Fakultas merepresentasikan unit utama di bawah universitas, misalnya fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan lain-lain. Setiap fakultas memiliki atribut seperti kode fakultas sebagai kode unik dan nama fakultas sebagai nama lengkap fakultas. Satu universitas bisa memiliki banyak fakultas, tetapi satu fakultas hanya berada di satu universitas. Jadi, tabel fakultas ini berfungsi sebagai data induk untuk mengelompokkan semua program studi yang ada di universitas. Berikutnya ada entitas prodi atau program studi. Prodi menggambarkan jurusan atau program studi spesifik di dalam suatu fakultas. Contohnya prodi manajemen, akuntansi, atau bisnis digital. Di entitas ini ada atribut kode prodi sebagai kode unik program studi dan nama prodi sebagai nama program studi. Satu fakultas dapat memiliki banyak prodi, tetapi satu prodi hanya berada di satu fakultas. Secara struktur data, di tabel prodi akan ada kolom kode fakultas sebagai foreign key yang menghubungkan prodi dengan fakultas tempat prodi itu berada. Di IRD ini, dosen adalah entitas yang mempresentasikan tenaga pengajar di universitas. Setiap dosen punya kode dosen sebagai identitas unik, lalu dilengkapi data seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Dosen juga terhubung dengan program studi lewat atribut kode prodi. Artinya, satu dosen hanya terdaftar di satu prodi, tapi satu prodi bisa punya banyak dosen. Selain itu, dosen punya relasi mengajar dengan mata kuliah yang bersifat many to many. Jadi, satu dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa diajar lebih dari satu dosen. Misalnya kalau sistemnya team teaching.
Tim teaching itu satu matkul dipegang beberapa dosen. Jadi kesimpulannya, entitas dosen berperan penting karena menghubungkan prodi dan mata kuliah, serta jadi bagian utama dalam proses akademik di kampus. Selanjutnya mata kuliah. Pada RD ini, mata kuliah merupakan entitas penting yang berfungsi untuk menyimpan data perkuliahan. Mata kuliah memiliki atribut seperti kode mata kuliah sebagai identitas unik, nama mata kuliah, jumlah SKS, serta kode dosen. Mata kuliah memiliki relasi mengajar dengan dosen yang bersifat many to many, artinya satu dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah dan satu mata kuliah juga bisa diajar oleh lebih dari satu dosen. Selain itu, mata kuliah juga memiliki relasi mengambil dengan mahasiswa, di mana satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Dengan adanya entitas mata kuliah, sistem akademik dapat mengelola proses pembelajaran secara terstruktur dan efisiensi. Di dalam entitas mahasiswa, ini terdapat banyak atribut. Yang pertama itu ada NPM. Biasanya NPM itu sebagai primary key-nya atau kode unik SIM mahasiswa. Lalu ada kode prodi. Ini sebagai foreign key-nya atau penghubung antara dua entitas. Selanjutnya atribut lainnya ada nama, alamat, tanggal lahir, dan juga jenis kelamin. Di setiap baris data mahasiswa ini akan menyimpan informasi untuk satu orang mahasiswa. Relasi mahasiswa dengan prodi ditandai dengan sebuah bentuk wajik. Dalam Drawio itu dinamai dengan relationship. Bertuliskan memilih atau mengambil. Jadi satu mahasiswa itu terhubung ke satu prodi di tempat kuliah atau many to one. Lalu sebaliknya, satu prodi bisa memiliki banyak mahasiswa atau one to many. Pada relational model ini, universitas dipresentasikan dalam satu tabel bernama universitas. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data utama mengenai perguruan tinggi, dan di dalam tabel universitas itu terdapat kode universitas yang berperan sebagai primary key. Dan atribut ini juga digunakan sebagai penanda unik agar setiap universitas itu bisa dibedakan satu sama lain. Dan selain itu ada juga nama universitas untuk menyimpan nama universitas, alamat untuk informasi lokasi, dan telepon sebagai kontak universitas. Universitas juga memiliki hubungan langsung dengan tabel fakultas, dan yang dimana hubungan ini itu ditunjukkan dengan adanya kode universitas sebagai foreign key di tabel fakultas. Artinya, setiap data fakultas itu harus terhubung ke satu universitas tertentu yang datanya tersimpan di tabel universitas. Relasi antara universitas dan fakultas juga bersifat one to many. Artinya, satu universitas itu dapat memiliki banyak fakultas, sedangkan satu fakultas hanya dimiliki oleh satu universitas. Dan dengan model ini, struktur data menjadi lebih jelas dan terorganisir karena fakultas itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa universitas. Dan secara keseluruhan, tabel universitas itu berperan sebagai tabel induk yang menjadi dasar pengelompokan data fakultas dan data akademik lainnya, sehingga memudahkan pengelolaan dan menjaga konsistensi data dalam sistem basis data. Di bagian ini ada tabel fakultas. Tabel ini dipakai untuk menyimpan semua data fakultas yang ada di universitas. Misalnya fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan lain-lain. Di dalam tabel ini ada atribut kode fakultas sebagai primary key yang isinya kode unik untuk tiap fakultas, dan ada juga nama fakultas yang berisi nama lengkap fakultas. Tabel ini dipisah supaya data fakultas tidak ditulis berulang-ulang di tabel lain. Nantinya, tabel lain yang butuh informasi fakultas cukup memanggil kode fakultas saja. Dengan cara ini, data menjadi lebih rapi, konsisten, dan mudah dikelola. Lalu lanjut ke tabel prodi.
Tabel ini menyimpan informasi tentang program studi atau jurusan yang ada di setiap fakultas, misalnya prodi manajemen, akuntansi, dan sebagainya. Di tabel prodi ini ada kode prodi sebagai primary key, lalu ada nama prodi dan juga kode fakultas sebagai foreign key yang menghubungkan setiap prodi dengan fakultasnya. Relasinya adalah satu ke banyak. Satu fakultas bisa punya banyak prodi, tapi satu prodi hanya boleh berada di satu fakultas. Secara sederhana, fakultas bisa diibaratkan sebagai payung besar, sedangkan prodi adalah isi di bawah payung tersebut. Dari satu baris data prodi, sistem sudah tahu ini prodi apa dan dia resmi berada di fakultas yang mana. Ini sebabnya hubungan antara tabel fakultas dan prodi ini sangat penting dalam sistem basis data yang terstruktur. Tabel dosen digunakan untuk menyimpan data tenaga pengajar di universitas. Setiap dosen punya kode dosen sebagai primary key yang berfungsi sebagai identitas unik. Jadi satu dosen beda dengan dosen lainnya. Di tabel ini juga ada kode prodi sebagai foreign key, yang artinya satu dosen hanya terdaftar di satu program studi. Tapi satu prodi bisa punya banyak dosen. Selain data utama seperti nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor telepon, tabel dosen juga terhubung ke tabel mata kuliah lewat tabel penghubung mengajar. Ini karena relasi dosen dan mata kuliah itu many to many. Jadi satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah juga bisa diajar lebih dari satu dosen. Misalnya sistem team teaching. Jadi, tabel dosen berperan penting untuk mengatur data pengajar, prodi, asal dosen, dan mata kuliah yang diajar dalam sistem akademik. Pada tabel mahasiswa ini berisi, yang pertama ada NPM, yaitu primary key-nya, sebagai kode unik untuk membedakan setiap mahasiswa dalam tabel, biasanya disebut NIM atau NPM di sistem akademik. Terus yang kedua ada kode prodi, yaitu foreign key-nya, yang menunjuk ke entitas atau tabel prodi. Artinya, setiap mahasiswa pasti terdaftar di satu program studi tertentu. Yang ketiga ada nama, menyimpan nama lengkap mahasiswa. Atribut ini mendeskripsikan identitas utama si mahasiswa. Yang keempat ada alamat, menyimpan alamat tempat tinggal mahasiswa untuk keperluan administrasi dan komunikasi. Yang kelima ada tanggal lahir, yaitu untuk menyimpan tanggal lahir, biasanya dipakai untuk data administrasi, verifikasi umur, dan juga laporan. Yang terakhir ada jenis kelamin, untuk menyimpan informasi jenis kelamin si mahasiswa. Juga diperlukan untuk laporan statistik dan kebutuhan administrasi lain. Mahasiswa ini berelasi ke prodi melalui kode prodi, sehingga sistem bisa menampilkan mahasiswa mana saja yang ada di suatu prodi, atau prodi dari seorang mahasiswa tertentu. Tabel mata kuliah berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi mata kuliah yang ada di sistem akademik. Setiap mata kuliah memiliki kode MK sebagai primary key, yang berfungsi sebagai identitas unik agar tidak terjadi duplikasi data. Dalam tabel ini juga terdapat nama MK untuk nama mata kuliah dan SKS untuk menunjukkan bobot SKS dari mata kuliah tersebut. Selain itu, tabel mata kuliah memiliki kode dosen sebagai foreign key yang menghubungkan tabel ini dengan tabel dosen. Relasi ini menunjukkan bahwa satu dosen dapat mengampu lebih dari satu mata kuliah, sedangkan satu mata kuliah hanya diampu oleh satu dosen. Dengan adanya tabel ini, sistem dapat mengolah data perkuliahan secara terstruktur dan terhubung langsung dengan dosen pengampu. Pertama, kami membuat database tugas besar kelompok 3, lalu database dipilih menggunakan perintah use tugas besar kelompok 3. Kemudian, dibuat tabel universitas dengan beberapa field. Field kode universitas itu ditetapkan sebagai primary key, yang berarti kode ini itu bersifat unik dan digunakan sebagai identitas setiap universitas. Dan tipe data yang digunakan adalah varchar 50,
karena kode universitas berupa teks dan panjangnya tidak tetap. Selain itu, tabel universitas memiliki field nama universitas untuk menyimpan nama resmi universitas, alamat untuk menyimpan lokasi universitas, dan telepon untuk menyimpan nomor kontak, dan semua field dibuat dengan kondisi not null, artinya setiap data universitas wajib diisi dan tidak boleh kosong. Setelah tabel berhasil dibuat, dilakukan proses insert data, yaitu memasukkan satu data universitas dengan kode IPB, nama Universitas Institut Pertanian Bogor, alamat di Jalan Raya Darmaga Bogor, Jawa Barat, dan nomor telepon sebagai berikut. Dan data ini kemudian dicek menggunakan perintah select bintang from universitas, dan hasilnya menunjukkan bahwa data berhasil tersimpan dengan benar. Dan tabel universitas ini berperan sebagai tabel induk dan terlihat saat pembuatan tabel fakultas di mana kode universitas dijadikan sebagai foreign key yang mengacu ke tabel universitas. Dengan begitu, setiap fakultas yang dibuat harus terhubung ke universitas yang valid. Pembuatan tabel universitas ini menjadi dasar dalam sistem basis data akademik karena data fakultas dan data akademik lainnya bergantung pada data universitas. Struktur ini juga membantu menjaga keteraturan dan konsistensi data dalam database. Lalu berikutnya ada tabel fakultas. Di sini, kode fakultas jadi identitas utama atau primary key. Misalnya, FEB untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kolom kode universitas terhubung ke tabel universitas lewat foreign key. Jadi, setiap fakultas wajib memiliki universitas yang jelas, tidak bisa asal masuk. Nama fakultas menyimpan nama lengkap fakultas. Contohnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini yang nantinya bisa ditampilkan ke pengguna. Berikutnya ada tabel prodi. Kode prodi adalah primary key, misalnya AG untuk prodi agribisnis. Lalu kolom kode fakultas di prodi foreign key yang mengarah ke kode fakultas di tabel fakultas. Artinya, satu fakultas bisa mempunyai banyak prodi. Lalu, nama prodi menyimpan nama jurusan lengkap, misalnya agribisnis, yang nanti menjadi pilihan ketika mahasiswa mendaftar. Pertama, kita cek isi tabel dosen pakai perintah select bintang from dosen titik koma. Awalnya hasilnya kosong, artinya belum ada data dosen yang masuk. Lalu kita lihat struktur tabel dosen dengan desk dosen titik koma. Dari sini kelihatan kalau kode dosen itu primary key dan kode prodi sebagai foreign key. Tabel dosen punya kolom nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan telepon. Pertama, kami memasukkan data dosen ke dalam tabel dosen menggunakan perintah insert into dosen, buka kurung, petik 1 kode dosen, yaitu 1, petik 1, petik 1 kode prodinya itu AG, petik 1, petik 1 namanya itu Asep Supranto, petik 1, petik 1 alamatnya itu Jalan Melati 2, petik 1, jenis kelaminnya itu petik 1 laki-laki, petik 1, tanggal lahirnya itu petik 1 1976 0202 petik 1, teleponnya itu petik 1 2147 483647 petik 1 tutup kurung bintang koma. Pada query ini, kode dosen berfungsi sebagai primary key. Kode prodi menunjukkan asal program studi dosen. Lalu kolom lainnya menyimpan identitas dosen. Setelah data dimasukkan, kami cek dengan select bintang from dosen titik koma dan hasilnya menunjukkan data berhasil tersimpan. Create table mahasiswa ini adalah untuk membuat tabel baru bernama mahasiswa di dalam database aktif. Semua definisi kolom ditulis di dalam tanda kurung setelah nama table dan dipisahkan dengan koma. Di kolom pertama ada NPM, in 20, not null primary key. Artinya, kolom NPM ini bertipe bilangan bulat, yaitu in. Panjang tampilan 20 digit, tidak boleh kosong, yaitu not null. Dan ini menjadi primary key-nya atau kunci utama, sehingga setiap mahasiswa harus punya NPM yang unik. Di kolom kedua ada kode prodi, varchar 50, not null.
Artinya, kolom kode prodi ini nantinya untuk menyimpan kode program studi berupa teks maksimal 50 karakter dan wajib diisi. Di kolom ketiga ada nama varchar 250 not null. Artinya, kolom nama ini berisi nama mahasiswa, teks sampai 250 karakter dan tidak boleh kosong. Di kolom keempat ada alamat varchar 250 not null. Artinya, ini berisi alamat si mahasiswa, karakter teks juga 250 dan wajib diisi. Di kolom kelima ada tanggal lahir, varchar 250 not null. Artinya, kolom tanggal lahir menyimpan tanggal lahir, biasanya berurutan dari tahun, ke bulan, lalu ke hari. Di kolom keenam ada jenis kelamin, varchar 250 not null. Artinya, kolom jenis kelamin ini menyimpan informasi jenis kelamin si mahasiswa, misalnya laki-laki atau perempuan, dan wajib diisi. Lalu di akhir itu ada foreign key, dalam kurung kode prodi, referensi dari tabel prodi, kode prodi. Artinya, kode prodi ini adalah tipe data yang memiliki relasi dari tabel prodi. Data ini harus cocok sehingga tercipta relasi bahwa setiap mahasiswa pasti terkait ke satu program studi yang valid. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tabel mata kuliah. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data mata kuliah yang ada dalam sistem akademik. Setiap mata kuliah memiliki kode MK sebagai primary key yang berfungsi sebagai identitas unik agar tidak terjadi duplikasi data. Selain itu terdapat kode dosen sebagai reference key yang menghubungkan tabel mata kuliah dengan tabel dosen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap mata kuliah diampu oleh satu dosen, dan satu dosen dapat mengampu lebih dari satu mata kuliah. Tabel ini juga menyimpan nama MK untuk nama mata kuliah dan SKS untuk menunjukkan jumlah beban studi dari mata kuliah tersebut. Sebagai contoh, mata kuliah kewirausahaan memiliki 3 SKS dan diampu oleh dosen dengan kode tertentu. Dengan adanya tabel mata kuliah, sistem dapat mengelola informasi perkuliahan secara terstruktur dan saling terhubung dengan data dosen.